warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fadlatul Ulfa. Perkenalkan, nama saya Yunius Pitasari. Nama saya Rayana Khairani. Perkenalkan, Megrifa Bolu Purba. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 2019. Di sini kami akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, di mana ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dosen pengampunya adalah Ibu Asia SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Hallahan dan Kaufman, pada tahun 1986, anak berkebutuhan khusus disebut juga sebagai anak luar biasa. Didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan layanan pendidikan dan layanan sosial untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara sempurna. Penyebutan anak berkebutuhan khusus dikarenakan mereka tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang berbentuk khusus. Di dalam dunia pendidikan, kata luar biasa sebagai julukan bagi mereka yang memiliki kelainan atau kekurangan pada diri mereka yang tidak diderita oleh orang normal pada umumnya. Kelainan dapat berupa kelainan fisik, psikis, maupun moral. Di dalam dunia pendidikan, kata luar biasa memiliki arti ganda. Yang pertama yaitu kelainan atau penyimpangan ke atas yang tidak dialami oleh orang normal pada umumnya. Yang kedua yaitu kelainan ke bawah yang tidak diderita oleh orang normal pada umumnya. Contoh penyimpangan ke atas yaitu penyimpangan intelijensi atau otak. Misalnya itu Profesor B.J. Habibie. Beliau memiliki intelijensi atau kemampuan di atas rata-rata orang normal pada umumnya. Beliau dijuluki sebagai orang jenius di bidangnya. Yang kedua itu contoh dari penyimpangan ke bawah. Contohnya itu mereka yang memiliki kelainan yang lambat dalam belajar, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, maupun tuna emosi. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakter sosial. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu akibat tidak timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada alat fisik indera, misalnya pada indera pendengaran atau tunarungu, kelainan pada indera penglihatan atau tunanetra, kelainan pada fungsi organ bicara atau tunawicara. Alat motorik tubuh, misalnya kelainan otot dan tulang, kelainan pada sistem saraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi motorik, kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir tanpa tangan, kaki, amputasi, dan lain-lain. Untuk kelainan pada alat motorik tubuh dikenal dengan kelompok tunadaksa. Bahkan gradasi ketajaman penglihatannya, kondisi anak yang berkelainan penglihatan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu anak berkelainan penglihatan yang masih mempunyai kemungkinan dikoreksi dengan pengobatan atau alat optik. Yang kedua yaitu anak berkelainan penglihatan yang sama sekali tidak mempunyai kemungkinan dikoreksi dengan penyembuhan pengobatan atau optik. Anak yang berkelainan indera pendengaran atau tunarungu itu secara medis dikatakan jika dalam mekanisme pendengaran karena sesuatu dan lain sebab terjadi satu atau lebih organ mengalami gangguan atau mengalami kerusakan. Terminologi kelainan bicara atau tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengomunikasikan gagasannya pada orang lain atau pendengar dengan memanfaatkan orang bicaranya dikarenakan celah langit-langit, bibir sumbing, kerusakan otak,
tunarungu, dan lain-lain. Akibatnya, pesan yang terlihat sederhana ketika disampaikan kepada lawan bicara menjadi tidak sederhana, sulit dipahami, dan sedikit membingungkan. Itu kelainan fungsi motorik tubuh atau tunadaksa adalah gangguan yang terjadi pada suatu atau beberapa atribut tubuh yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi tubuhnya secara normal. Kelainan alat motorik tubuh dibedakan menjadi anak berkelainan fungsi anggota tubuh ortopedi atau tunadaksa ortopedi, dan anak berkelainan fungsi anggota tubuh saraf atau tunadaksa neurologis. Tunadaksa ortopedi ialah anak yang mengalami ketunaan, kecacatan, ketidaksempurnaan tertentu pada motorik tubuhnya, terutama pada bagian tulang-tulang, otot tubuh, dan daerah persendian. Sedangkan tunadaksa neurologis ialah anak yang mengalami kelainan pada fungsi anggota tubuh atau kelainan motorik tangan atau kaki disebabkan oleh gangguan pada susunan sarafnya. Salah satu kategori penderita tunadaksa saraf ini dapat dilihat pada anak penderita cerebral palsy atau CP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cerebral palsy adalah bentuk kelainan yang terjadi pada aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsinya sistem persarafan di otak. Yang ke-B yaitu kelainan mental, di mana kelainan mental adalah anak kelainan dalam aspek mental, anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Secara umum, karakteristik anak dengan kemampuan mental lebih didampingi memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dalam prestasi, juga memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tertentu antara lain yaitu yang pertama, kemampuan intelektual umum, yang kedua yaitu kemampuan akademik khusus, ketiga yaitu kemampuan berpikir kreatif produktif, kemampuan dalam salah satu bidang kesenian, kemampuan psikomotorik, dan yang terakhir yaitu kemampuan psikososial dan kepemimpinan. Baiklah, selanjutnya yaitu C. Kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sumber terjadinya tindakan kelainan perilaku sosial, secara penggolongan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tunalaras emosi adalah penyimpangan perilaku sosial yang ekstrem sebagai bentuk gangguan emosi. Yang kedua yaitu tunalaras sosial adalah penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional. Dan yang terakhir yaitu C. Karakteristik anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, anak dengan gangguan pendengaran adalah anak yang kehilangan seluruh daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Yang kedua yaitu anak dengan gangguan intelektual adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan. Yang ketiga yaitu anak dengan gerakan anggota tubuh adalah anak yang mengalami kelainan. Dan yang terakhir yaitu anak dengan gangguan perilaku dengan emosi adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang kelima adalah anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa. Gifted and talented adalah anak yang memiliki kecerdasan tinggi, kreativitas, dan tanggung jawab di atas anak seusianya ataupun di atas anak normal. Dan potensinya ini harus diimbangi dengan pendidikan yang secara khusus. Selanjutnya yang keenam adalah lambat belajar ataupun slow learner adalah anak yang memiliki potensi di bawah anak normal tetapi tidak sama dengan tunagrahita. Biasanya anak ini memiliki IQ 80 sampai 85. Nah, anak slow learner ini memiliki hambatan seperti lamban dalam berpikir, tidak mudah dalam beradaptasi, dan susah untuk merespon, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama untuk belajar sedemikian rupa. Nah,
Anak slow learner tidak dapat dimasukkan ke dalam pendidikan secara khusus. Anak slow learner ini masuk ke dalam pendidikan formal, tetapi dalam taraf sekolah inklusif. Di saat dewasa pun anak slow learner mengalami kesulitan dalam perilaku belajar. Maka dari itu anak slow learner ini biasanya memiliki gangguan perilaku seperti health black dan juga putus sekolah. Nah, metode yang pertama adalah communication ataupun komunikasi. Dalam belajar, siswa tidak akan terlepas dari yang namanya proses komunikasi, baik itu komunikasi dengan guru, berkomunikasi antar siswa, dan juga komunikasi di lingkungan sekitarnya. Keterampilan komunikasi ini akan membantu siswa dalam proses pencapaian belajarnya. Dalam pembelajaran, komunikasi sering dilakukan antara siswa dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang dialami saat belajar. Nah, metode yang kedua itu adalah tes analisis. Tes analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam indikator kompetensi. Dari analisis tugas yang dilakukan melalui kompetensi dapat dijadikan tolak ukur apakah siswa telah mengerjakan tugas sesuai dengan indikator tersebut atau belum. Metode yang ketiga adalah direct instruction. Instruksi langsung adalah metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam instruksi atau perintah. Pelajaran disampaikan sedikit demi sedikit dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga anak mencapai keberhasilan setiap tahapnya. Metode yang keempat adalah prompts. Prompts adalah setiap bantuan yang diberikan kepada para peserta didik untuk menghasilkan respon yang baik. Metode yang terakhir adalah cooperative learning. Cooperative learning ini metode penyelesaian tugas dalam berkelompok. Jadi anak-anak disusun dalam suatu kelompok yang memiliki derajat kecerdasan yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Saya akan membahas sedikit sejarah mengenai pendidikan inklusi. Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan program pendidikan inklusi sejak awal tahun 2000. Pendidikan ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang sebenarnya sudah meluncur di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi program pendidikan ini tidak berkembang dengan baik. Dan baru mulai tahun 2000 muncullah kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia mengikuti konsep pendidikan inklusi. Nah, konsep pendidikan inklusi yang pertama adalah konsep tentang anak. Yang pertama adalah hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, semua anak dapat belajar dan semua anak mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang ketiga adalah semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep yang kedua. Yang mana konsep yang kedua yaitu sistem pendidikan dan sekolah. Yang mana pembagiannya itu yang pertama, pendidikan lebih luas daripada pendidikan formal. Yang kedua yaitu fleksibel. Pendidikan harus bersifat responsif. Yang ketiga itu pendidikan harus ramah terhadap anak-anak muridnya. Yang keempat yaitu menjadikan sekolah yang efektif. Adapun konsep yang ketiga yaitu keberagaman dan diskriminasi. Yang pertama yaitu menghilangkan diskriminasi dan pengucilan. Yang kedua itu menjadikan siswa-siswa yang dalam sekolah inklusi tersebut menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu menjadikan berbagai perbedaan atau keberagaman itu sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Adapun konsep yang kelima yaitu untuk memajukan inklusi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau berbagai hambatan dalam pendidikan inklusi. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama atau hubungan dari berbagai pihak. Yang ketiga itu kolaborasi dengan kemitraan. Adapun tujuan dari pendidikan inklusi yaitu adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi semua difabel dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk kemitraan. Adapun tujuan dari pendidikan inklusi yaitu adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi semua difabel dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.
Yang ketiga yaitu untuk menciptakan pendidikan yang tidak diskriminasi, saling menghargai, dan menyenangi berbagai pembelajaran sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 32 ayat 1. Adapun fungsi pendidikan inklusi yaitu untuk memberikan kesempatan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan akses secara sama dengan anak lainnya tanpa dibeda-bedakan dalam pendidikan yang bermutu. Selain memiliki fungsi, pendidikan inklusi juga memiliki manfaat terhadap anak yang berkebutuhan khusus, yang mana manfaatnya anak akan memperoleh atau anak akan bisa dapat lebih percaya diri lagi. Yang kedua, anak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya maupun teman-teman yang memiliki kelainan ataupun tidak. Terus anak juga dapat memiliki kesiapan untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakatnya atau lingkungan keluarganya. Yang kedua itu manfaat bagi anak pada umumnya ataupun anak yang normal. Anak yang normal dapat bersosialisasi dengan temannya yang memiliki kelainan, dan anak akan mengetahui kelainan atau kelebihan dari berbagai anak. Terus anak juga memiliki rasa simpati dan empati terhadap teman-temannya atau orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video kami mengenai anak berkebutuhan khusus. Apabila ada kesalahan materi yang kami berikan, kami memohon maaf dan meminta kritik dan saran bagi para penonton sekalian. Assalamualaikum. Sampai jumpa.